Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Destiarani dengan RP 15 2024 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu if else. Program mengecek rekomendasi kebutuhan air, terus aktivitas, faktor kesehatan. Nah, di sini kita disuruh menginputkan nama, gender, usia, aktivitas, ada tingkatan seperti sedentari, ringan, sedang, berat, atlet. Terus kesehatan khususnya kita suruh menginputkan tidak ada hamil, menyusui, demam, infeksi ginjal, jantung. Nah, program ini menggunakan struktur percabangan untuk mengambil keputusan. Kayak misalkan, jika kondisi A tidak terpenuhi, maka akan melakukan ke kondisi yang lain. Nah, gitu. Di sini saya mempunyai sebuah kasus uji yang harus dapat ditangani. Misalkan, Budi, masukkan nama Budi. Terus gendernya pria. Masukkan usia Budi itu 25. Terus tingkat aktivitasnya atlet. Terus kondisi kesehatannya tidak ada. Nah, di sini rekomendasi kebutuhan air hariannya karena umur Budi 25, berarti di sini Elif usia lebih besar dari 18 dan usia lebih kecil dari 64. Berarti ada di sini pengecekannya. Terus tingkat aktivitas fisiknya, rekomendasi dasarnya itu Budi ada di 2,5 liter ini. Nah, pas kita inputin, ya sama aja. Pas kita inputin tingkat aktivitas fisik, nah ini kan aktivitas fisik Budi itu atlet kan. Nah, ini dia akan merekomendasikan tambahan air sebesar 1 liter. Dan faktor kesehatan juga, rekomendasi lainnya dia tidak ada, berarti faktor kesehatannya 0. Jadi total kebutuhan airnya itu rekomendasi tadi ada 2,5 liter dan faktor aktivitasnya ada 1 liter. Faktor kesehatannya karena tidak ada ditambah 0 liter. Jadi total kebutuhan airnya tinggal ditambah 2,5 ditambah 1,1 ditambah 0 ada 3,5. Nah, nggak bisa kayak gitu karena program ini, if pertama ini, mengecek usia, yaitu kondisi pertama. Jika usia kurang dari 3, maka nanti outputnya, printnya masih diberi ASI dan rekomendasinya 0. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang berikutnya, else ini. Nah, jika usia kurang dari 3 dan usia lebih dari 18, dan jika gendernya pria, maka rekomendasi airnya 1,6. Dan jika yang kondisi ini tidak terpenuhi atau bukan dari sini, dia akan pindah ke sini, ke Elif. Jika gendernya wanita, akan diberikan rekomendasi ini. Nah, ini tuh harus dicek. Ini if itu artinya harus dicek. If juga harus dicek. Jika yang if ini tidak terpenuhi, maka akan pindah ke Elif ini. Nah, ini Elif. Elif itu berarti bisa di apa namanya teh? Ya Allah. Ya, bisa tidak dicek, langsung pindah ke sini gitu. Iya. Aduh, gimana ya? Nah, jika usia
lebih dari 18 dan usia kurang dari 64. Nah, pengecekan gender di sini pria, rekomendasi dasarnya bakalan 0,5. Terus di sini juga pengecekan lagi usia lebih dari 65, maka jika gender pria berarti rekomendasinya 2.0, tapi jika gendernya wanita rekomendasinya 1.8. Karena kondisi budi adalah yang ini, maka perinannya ini outputnya gitu. Nah, di sini juga ada faktor tambahan. Sini tuh. Nah, di sini tuh karena cuman satu kondisi yang dijalankan. Nih contohnya budi atlet. Nah, yang ini. Maka program tidak akan cek kondisi di bawahnya lagi. Yang ini. Karena hanya ada satu program. Terus struktur ini itu membuat ini juga faktor tambahan kesehatan lainnya itu kondisinya cuma satu programnya itu. Jadi kalau misalkan udah terpenuhi yang if ini tidak akan ada pengecekan lagi yang lain begitu. Jika semuanya sudah diinputkan, maka program akan menghitung total kebutuhan air. Ini ada print nama, print rekomendasi, print faktor, kondisi kesehatan, terus total kebutuhan airnya. Jadi kondisi body ini itu melakukan pengecekan di sini. Saya juga akan menginputkan beberapa kasus yang lain.